Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel pemburu orderan ya. Hari ini kita belum update sama sekali. Kesiangan, sangat sangat kesiangan. Jadi hari ini kita status masih offline dengan 0 orderan, belum ada orderan yang masuk. Kenapa kok keluar siang ya? Tadi ada urusan aja gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau seandainya keluar siang itu sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Yang penting jangan seterusnya aja, ya. Jangan seterusnya aja. Jadi jangan ditiru ya seperti ini. Kan ada juga tuh yang bilang daripada keluar siang, mending libur aja udah gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu. Kalau saya sih, kalau nggak ada keperluan ngapain libur ya? Karena memang ya kalau seorang ayah itu hobinya bekerja gitu. Hobinya bekerja. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi dan kita hidupkan. Dan untuk hari ini kita bakal live on beat. Ya, bagaimana cara berinteraksi dengan penumpang, menghindari permasalahan-permasalahan dengan penumpang, gimana mengurangi konflik dengan penumpang ya. Jika teman-teman semua tertarik untuk menyimak, mengikuti, silahkan ditonton live on beat saya kali ini. Dan startnya juga siang kita. Dekatkan lagi ke wajah. Waduh. Lama kok prosesnya. Oke, sudah sukses. Mulai bekerja. Oke, status kita sudah online ya. Kita sudah siap menerima orderan. Sekarang jam 1:19, tepatnya di hari Jumat tanggal 8 Desember. Kita keluarnya jam setengah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita berdoa dulu. Harus sebelum hidupin aplikasi berdoa. Ya Allah, semoga hari ini akun saya ya Allah gampang mendapatkan orderan. Semoga hari ini bisa mendapatkan pendapatan maksimal juga walaupun keluarnya siang ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba keselamatan baik pergi maupun pulang nantinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita gas langsung keluar. Kita langsung keluar dari rumah ya. Berhubung kita masih lokasinya masih di rumah. Kita bawa keluar. Karena berhubung kita keluar siang ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman itu mainnya langsung ke pusat kota. Karena masyarakat itu rata-rata udah keluar pada rumah mereka masing-masing. Udah banyak yang berada di pusat kota, di tempat-tempat pelayanan publik. Jadi kalau seandainya memang kita keluar siang ya usahakan kalau memang mau bersaing langsung ke pusat kota. Semoga akun kita masih sanggup bersaing untuk mendapatkan orderan di kota yang sangat kejam. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman nggak ada yang salah. Kalau seandainya teman-teman ada keperluan pagi gitu kan, teman-teman mau libur aja dah daripada keluar siang, nggak ada yang salah. Terus kalau bagi teman-teman ya udah dah keluar siang aja dah daripada libur, nggak ada yang salah juga sih terhadap dua pilihan itu gitu. Semua balik lagi ke akun teman masing-masing. Kalau saya sih memang tidak menyarankan untuk keluar siang secara terus-menerus. Tapi karena kita statusnya mitra, jadi kalau seandainya kita ada keperluan, ada kebutuhan mendesak ya, membuat kita tidak bisa keluar pagi-pagi ya kan. Saya kan juga sering kadang-kadang ngantar istri ke pasar. Kadang-kadang istri lagi nggak enak badan ngantar disuruh ngantar anak ke sekolah. Ya, keluarnya jam 8 gitu. Tergantung kita, nggak ada aturan kok. Cuman yang ngatur itu kita sendiri. Kalau memang dirasa akun kita kurang kuat, jangkauannya turun lah ya, jangkauannya dalam mendapatkan orderannya. Kita fight lagi gitu, keluar lebih pagi, kita bersaing lagi pagi-pagi keluar. Karena kalau di pagi hari driver belum banyak keluar, peluang kita besar buat dapat orderan. Kalau memang akun kita lagi turun, yang salah itu kan
Udah tahu akunnya lagi turun, dia malah keluar siang. Nah itu tambah kacau, akunnya tambah susah lah dapat order. Jam berapakah kita akan pecah telur? Semoga dalam perjalanan menuju sawahan sekitarnya ada orderan yang nyangkut. Oh iya, satu lagi teman-teman, kita mau ngebahas soal akun Aceng alias akun Goceng juga hari ini ya. Karena ada yang bertanya juga di kolom komentar di video saya tentang akun Aceng. Dia nanyanya gini, akun Aceng itu cara mutasinya gimana gitu kan, mau balik ke akun reguler gitu. Berhubung saya ada upload video tentang cara mutasi akun dari kota lain ke kota lain gitu. Jadi untuk teman-teman semua ya, sebelum teman-teman mutusin buat pindah ke akun Goceng alias Aceng atau yang dikenal oleh orang kantor Gojek Mitra GoFood jarak dekat ya teman-teman. Itu ke teman-teman pertimbangkan lah dulu. Karena kalau teman-teman udah mutusin buat pindah ke akun Goceng alias Aceng atau Mitra GoFood jarak dekat, up, pecah telur teman-teman. Nanti oke, tergantung lah pembahasan kita ya teman-teman. Faiza, kita chat terlebih dahulu. Mana nih? Faiza antar ke Ibnusina. Oke. Jadi teman-teman pikirin dulu kalau teman-teman mau daftar ke akun Goceng. Kalau teman-teman udah terlanjur daftar, itu tidak akan bisa lagi untuk teman-teman pindah ke akun reguler ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pindah juga itu tunggu ada pembukaan lagi untuk driver Gojek di kota teman-teman, itu baru bisa teman-teman pindahin, dimutasikan kembali ke akun reguler. Jadi sangat disayangkan teman-teman. Karena untuk akun Aceng itu ada berapa ini ya? Ada berapa keuntungan dan kerugian lah. Pertama, kalau dari segi ongkos dia 5.000 ya. Kalau untuk Padang itu akun reguler GoFood itu ongkos minimumnya 7.200. Jadi ada selisih 2.200 teman-teman. Terus kalau seandainya untuk rute teman-teman main cuman di kota yang sudah ditentukan, seperti kalau ada di sini mungkin daerah Padang Selatan, ada teman-teman cuman bisa dapat orderan di Padang Selatan yang jaraknya cuma 3 kilo ya. Teman-teman nggak akan bisa dapat orderan kalau seandainya teman-teman akunnya udah dipindahin ke Goceng ke kota. Terus teman-teman mau main di luar area kota yang sudah ditentukan, itu teman-teman nggak akan dapat orderan teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa mendapatkan orderan hanya di kota yang sudah ditentukan gitu. Misalnya di daerah Padang Selatan ya teman-teman dapat orderan hanya di Padang Selatan. Terus satu lagi, pembayaran yang teman-teman bisa terima dari orderan tersebut hanya dari pembayaran GoPay. Jika seandainya ada orderan di daerah Padang Selatan, walaupun jaraknya di bawah 3 kilo ya, 3 kilo maksimal di daerah tersebut, tapi pembayarannya tunai, teman-teman nggak akan bisa mendapatkan orderan tersebut. Orderan tersebut akan masuk ke akun reguler karena pembayaran untuk akun Aceng hanya pembayaran lewat GoPay yang bisa diterima oleh akun Aceng alias akun Goceng ya teman-teman. Lewat kita. Kakak Faizah kak? Faizah kak? Ke Ibnu Sina kita ya kak? Sudah?
Kakak mau lewat dari dalam apa dari luar? Dalam. Mau kerja ini kak? Ya betul 6.000. Sama-sama kakak. Alhamdulillah, orderan pertama kita sudah pecah dan sudah sampai di tujuan dan kita selesaikan ya teman-teman. Biar masuk lagi orderan kedua teman-teman. Kita keluar lagi teman-teman. Tertarik lagi ke arah sawahan sana. Sekarang jam setengah 2 ya. Kayaknya anak sekolah masih ada yang ujian deh. Mungkin ada yang masuk jam 2 ya kan. Kesempatan ini. Oke, kita balik lagi bahas akun Aceng teman-teman. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini ya teman-teman ya. Kalau seandainya akun reguler kan tampilannya di aplikasi Gojek mereka kan kayak biasa ini. Terus kalau seandainya akunnya Aceng, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini dia. Ya, jadi inilah akun Aceng tampilannya gitu. Kalau akun reguler, satu orderan itu terhitung 1 poin teman-teman. Kalau akun Aceng satu orderan yaitu 1 orderan gitu. Di keterangannya 1. Ini kan ada kotak yang terang itu ya teman. Jadi teman-teman hanya bisa main di area sini saja teman-teman. Kalau seandainya teman-teman memindahkan akun teman-teman ke akun Aceng dari reguler ke Aceng. Jadi kalau teman-teman keluar dari area ini, teman-teman nggak akan bisa dapat orderan ya. Itu kerugian yang bakal teman-teman terima ya. Jadi kalau teman-teman cuma bisa main di area yang sudah ditentukan di satu kotak. Tapi kalau seandainya kalau teman-teman dapat di dalam area ini dan nganternya masih 3 kilo tapi di luar area kota ini, itu bisa teman-teman. Tapi kalau seandainya untuk teman-teman dapat orderan dari di luar kota yang sudah ditentukan ini, area yang sudah ditentukan ini, nah itu teman-teman nggak akan bisa dapat orderan gitu. Kalau ngantar bisa di luar area yang sudah dikotakkan ini, tapi bisa ngantar. Tapi kalau untuk mendapatkan orderan nggak bisa teman-teman. Terus untuk skemanya gini teman-teman. Jadi untuk skema akun Aceng itu tarifnya kan 5.000 tuh teman-teman. Jadi bonusnya itu ada, tapi ini sangat disayangkan ya teman-teman ya. Itu bonusnya ada tambahan 1.000 tiap 8 trip. Jadi jika teman-teman dapat 8 orderan, berarti teman-teman dapat tambahan 8.000. Itu skemanya dimulai dari jam 11 sampai jam 3 sore teman-teman. Jika teman-teman dapat orderan dari jam 11 sampai jam 3 sore, itu dihitung bonus satu orderan itu 1.000, maksimalnya 12 orderan. Kalau dapat 12 orderan, satu orderan itu dihitung bonus tambahan 1.500 teman-teman. Jadi ya begitulah. Ada ini sih agak aneh gitu dengan tujuan Gojek. Kalau menurut saya katanya mau memaksimalkan pendapatan mitra driver biar stabil ya. Kalau ini orderannya yang stabil, pendapatannya turun gitu. Secara ongkos minimum awal itu kan 7.200 buat GoFood ya kan. Nah, sekarang ini dipakai malah yang turun ongkosnya jadi 5.000 gitu. Kan turun namanya teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya kebijakan Gojek ini. Yang saya khawatirkan itu seandainya nanti di bulan puasa bakal susah teman-teman yang udah terlanjur masuk ke akun Aceng alias Goceng untuk mendapatkan pendapatan lebih gitu. Karena untuk bulan puasa resto-resto kan banyak tutup ya teman-teman. Jadi kalau untuk main di area situ-situ saja otomatis ya orderan kan nggak maksimal jadinya ya. Kalau kita mau keluar orderan nggak bisa masuk ya kan. Dikarenakan akun kita sudah dikunci, hanya bisa dapat orderan di area tersebut gitu. Ditambah lagi orderan yang bisa kita dapatkan itu hanya pembayaran lewat GoPay. Kalau ada pembayaran lewat
tunai itu nggak bisa kita dapatkan teman-teman, meskipun orderan itu ada di sekitaran kota yang sudah ditentukan, di sekitaran area yang sudah ditentukan lah contohnya ya kan, itu nggak akan bisa kita dapatkan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung dengan akun Goceng, nah itulah fakta-fakta tentang akun Goceng yang saya ketahui. Jika ada kurang salahnya mungkin mau silakan ditambahkan lah di kolom komentar ya tentang fakta-fakta dari akun Goceng teman-teman. Menurut dari penjelasan teman-teman di lapangan ya itu yang saya pahami gitu. Pertama, kalau udah pindah ke akun Goceng, akunnya nggak bisa lagi dipindahkan ke reguler. Kalau mau dipindahkan ya tunggu dulu ada pembukaan lagi untuk driver Gojek. Nah, itu baru bisa. Dan untuk akun Aceng sendiri itu nggak dibuka untuk umum ya teman-teman ya. Itu dibuka buat para driver akun-akun reguler yang mau dimutasikan ke akun Aceng, yang mau dipindahkan ke akun Aceng. Mau teman-teman asli dari Kota Padang ataupun dari luar kota itu bisa dipindahkan ke akun Aceng. Rata-rata teman-teman yang udah pindah ke akun Aceng memang saya lihat orderannya memang ngeri ya, karena mereka nggak ada ngaruhnya pembatalan penilaian rating, nggak ada, karena mereka bersaing sesama mereka saja gitu. Kalau untuk area Padang Selatan yang saya ketahui driver Aceng itu ada 19 orang dan sekarang kabarnya udah ditutup, nggak ada penambahan lagi ya. Nah, jika di daerah teman-teman ada pembukaan akun Aceng, mana tahu teman-teman semua udah mendengar penjelasan dari saya, mana tahu teman-teman jadi lebih tertarik atau tidak tertarik. Nah, coba tulis dulu di kolom komentar kira-kira gimana tanggapannya. Resikonya yang tadi yang saya bilang, teman-teman hanya bisa main di area yang sudah ditentukan gitu. Jadi teman-teman tidak bisa mendapat orderan di luar area yang sudah ditentukan, dan pembayarannya pun hanya bisa teman-teman dapatkan pembayaran dari pembayaran GoPay. Jika ada pembayaran tunai itu tidak bisa masuk ke akun Aceng teman-teman. Itulah kebijakan yang saya lihat di program terbaru Mitra GoFood jarak dekat Gojek. Kita bawa ke sawahan teman-teman, baru pecah telur kita nih. Jangan sampai didiamkan, kita habis pecah telur berjam-jam. Guys, alhamdulillah teman-teman masuk lagi orderan kedua. Aduh, kita ada terlanjur lewat lagi lampu merah. Orderan kedua kita teman-teman, apakah kita masih bisa memaksimalkan pendapatan kita hari ini? Mengejar teman-teman yang sudah start di awal pagi tadi, yang sudah kira-kira mungkin mendapatkan orderan 20 atau 25 orderan di jam segini ya. Di jam segini kira-kira mungkin akun-akun gacor itu udah 25 orderan ini. Atau mungkin udah 30 ya kan. Kita baru 2 orderan, tapi jangan berkecil hati, tetap semangat. Kita maksimalkan pendapatan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman ya, jumpa customer itu harus sumringah ya, harus senyum, harus semangat. Jadi walaupun customernya lagi banyak masalah, judes jutek, pas jumpa kita, lihat kita sapa, kakak ini kak, sambil senyum ya kan, mana tahu moodnya jadi berubah ya. Jangan biarkan mood kita dipengaruhi orang lain, kalau bisa mood kita yang bakal mempengaruhi orang lain ya teman-teman. Kalau saya menjalani aktivitas bekerja dengan berjumpa banyak orang tiap harinya, saya harus seperti itu teman-teman. Jadi saya sendiri harus bersemangat dulu, harus moodnya harus bagus dulu. Jadi kalau seandainya mood saya udah bagus, apapun yang terjadi di lapangan nanti, jika dapat masalah-masalah dengan penumpang atau aplikasi ya, saya masih bisa tetap happy teman-teman. Kalau seandainya saya sudah merengut-rengut ya,
udah bawaannya kesel ini ya, kita pun jalani pekerjaan ini juga nggak bakal enak teman-teman. Karena kita bekerja bukan hanya berjumpa satu atau dua orang saja. Kita berjumpa banyak orang teman-teman dengan pekerjaan kita sebagai driver ojol ya. Jadi kita harus pandai mengatur mood kita. Kita juga harus pandai mengatur semangat kita teman-teman. Kalau saya selagi saya masih punya semangat, walaupun akun saya lagi anyep, saya yakin bakal bisa merubah akun saya yang dari anyep ke akun gacor teman-teman. Karena seperti yang sering saya bilang, anyep dan gacor itu pilihan teman-teman, bukan kutukan ya, bukan kutukan. Sekali lagi bukan kutukan ya. Semua orang berhak gacor karena sistem di Gojek ini sama kok ya, nggak ada bedanya, senasional sama sistemnya. Cara memberikan orderan ke driver ya, cara mencarikan driver ke penumpang sama, jadi nggak ada bedanya. Rafli, Abang Rafli bang. Oke bang, kita ke Basko ya bang. Helmnya nih bang, 17. Sudah bang? Tujuh belas ya betul. Ya, ya sama-sama bang. Jadi teman-teman, kita juga harus pandai baca karakter penumpang ya. Sebisa mungkin, secepat mungkin harus bisa membaca karakter penumpang kita. Kalau memang dia nggak suka ngobrol ya fatal kalau kita ngajak ngobrol. Tapi kalau orangnya suka ngoceh, suka ngobrol ya, awal itu kan kelihatan ya cara dia ngerespon gitu. Nah, kalau dia suka ngoceh, suka ngobrol, kalau kita diem malah juga fatal. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau penumpangnya begini ya kita kasih responnya begini. Kalau penumpang begitu kita juga begitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ya teman-teman. Karena nanti kalau kita salah-salah kata, salah-salah sikap, bakal berujung penilaian buruk ke kita gitu. Dan imbasnya ke sistem mengebacanya kita nggak pandai jadi driver. Ini kita aco driver ini ya kan, dapat rating jelek terus jadi penumpang. Otomatis akun kita ya bakal di rating jelek dan sistem ngebacanya kerjaan kita jelek, dan kita juga bakal kesusahan dapat orderan ya. Kalau saya sampai saat ini masih percaya ya, saya lancar dapat orderan itu dari rating, dari penilaian si penumpang gitu. Dari apa yang saya hari-hari jalani, sikap saya dengan penumpang ya, saya dapat nilai rating bagus, makanya orderan saya lancar gitu. Kalau saya masih yakin tentang itu ya teman-teman. Alhamdulillah orderan ketika nyambar lagi teman-teman. Apakah kita bisa tembus 40 orderan meskipun keluar habis Jumat? Atau bisa dapat pendapatan 400 lah, walaupun gak 40 orderan, 400 saja udah cukup lah, 400.000 ya kan. Wih, kacau kacau. Gak sadar diri udah keluar siang minta pendapatan 400.000 pula ya kan. Orang udah segini udah 25, ada 30 orderan. Ini baru 3 orderan. Aduh, aduh. Semangat, semangat. Oke, untuk pembahasan akun Aceng udah pada paham ya teman-teman. Pertama, jika teman-teman mendaftar ke akun Aceng, teman-teman nggak bisa balik ke akun reguler. Kalau teman-teman mau balik ke akun reguler, tunggu ada pembukaan baru bisa dimutasikan ya teman-teman. Terus ongkos yang teman-teman terima itu hanya pembayaran berupa GoPay di area yang sudah ditentukan teman-teman. Jika teman-teman main di luar area tersebut, teman-teman dipastikan tidak akan membawa duit untuk pulang, alias gak dapat orderan sama sekali.
Terus pembayaran yang kalian teman-teman terima itu hanya pembayaran lewat GoPay. Jika ada orderan di area akun Aceng, tapi pembayarannya tunai, itu nggak akan bisa masuk ke teman-teman ya, masuknya ke akun reguler gitu. Jadi itulah, semoga ini jadi pertimbangan lah buat teman-teman semua yang mau pindahkan akunnya ke akun Aceng. Ya kalau menurut saya pribadi sih, sana saya main goret, ya otomatis saya nggak akan pindahin akun saya ke akun Aceng. Azizi, mana Azizi ya? Azizi bang? Ya. Ke UNP ya bang? Sini aja bang? Oke bang. Sama-sama bang. Alhamdulillah teman-teman. Setengah jam kita online sudah dapat 3. Kita keluar dari jam 1 lewat 19, sekarang jam 2. Kita bawa lagi ke arah, pokoknya kita pergi ke tempat ramai ya. Karena kita keluar siang, jangan main di pinggir. Kita pergi ke area ramai. Kalau ini sih udah area ramai ya, area kampus. Kita nggak main di sini lah. Tapi kalau nyangkut, alhamdulillah sih di sini. Atau orang dari stasiun ini, stasiun kereta api, ada yang mau balik kemana gitu, ke rumah ya kan. Tapi kalau udah keluar siang ini saya nggak suka ngetem ya teman-teman. Saya lebih suka mobile. Karena kita harus sadar diri juga, udah keluar siang nyender-nyender ya kan, santai-santai ngopi-ngopi. Nggak bawa duit pulang nanti ya kan. Jadi ya kita harus satset. Kita harus jadi pemburu hari ini nih. Alhamdulillah teman-teman ya, 3 orderan ini tidak ada titik jemput yang salah. Karena titik jemput itu cukup bikin ya mood kita naik turun. Apalagi titiknya cukup salahnya jauh gitu. Jauh dari lokasi sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang ada keperluan di pagi hari terus selesai udah siang ya kan. Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu kalau teman-teman akunnya masih dalam keadaan on fire ya. Kalau sekali-sekali keluar siang oke lah. Keluar aja siang, ngapain sih takut gara-gara keluar siang besok anyep gitu ya. Paling turun sedikit lah jangkauannya ya. Ya kalau seandainya teman-teman keluar pagi lagi dan teman-teman bisa main di tempat-tempat yang biasa teman-teman main ya, yang banyak riwayatnya, insya Allah nggak anyep. Kalau saya sih gitu. Saya malah seneng ini di Gojek. Selama di Gojek saya bisa membagi waktu lah antara kerjaan dan keluarga gitu. Kan kalau lagi dibutuhkan sama istri ya saya keluarnya habis selesai keperluan saya menemani istri ya kan. Kalau dia dibutuhin buat ngantar anak sekolah ya saya keluarnya sesudah ngantar anak saya sekolah gitu. Itulah plus minus apa, plus minus enak lah di Gojek ini ya kan. Ketimbang kerja dulu. Kalau dulu mana bisa kayak gini ya kan. Kalau saya waktu jadi sales rokok ya, kalau kerja di telepon istri kalau nggak ada keperluan yang sangat mendesak sekali ya mana bisa saya izin pulang libur gitu. Kecuali sakit. Kalau udah sakit baru dia izinin pulang. Kalau ini kan nggak kita yang ngatur. Kalau memang ada keperluan kira-kira apa ini ya stop aja dulu gitu, matiin akunnya gitu. Tapi kalau udah selesai, kalau mau hidupin lagi ya udah lanjut. Enak sih cari duit di Gojek. Kita tidak terikat sama sekali. Ibaratnya kita manusia bebas ya, freedom.
Kalau penghasilan ya kita sendiri yang nentuin. Kalau memang lagi butuh biaya banyak, ya online-nya harus diperpanjang gitu. Jam online-nya harus lama. Kalau memang lagi butuh uang nih, butuh uang buat keperluan mendesak nih, butuh urgent dalam waktu singkat, ya udah hantam tuh ya. Yang penting badan teman-teman on fire, motor teman-teman on fire, akun teman-teman yang terpenting harus on fire gitu. Selama ini ya itulah yang saya alami ya. Pas lagi ada keperluan mendesak, butuh biaya ini biaya itu, wih gila. Kalau saya cari duit memang nggak ada ininya ya, nggak ada hambatannya kalau saya. Mungkin orang-orang yang lihat saya memasakkan diri ya kan, nggak mikirin badan. Alhamdulillah ya teman-teman, selama ini mungkin bisa dilihat orang-orang lain ya, saya alhamdulillah, bukan waktu sombong ya, jarang sakit loh. Karena menurut saya itu sakit kalau memang pikiran saya lagi rumit dan hati saya lagi sedih, ya itu mungkin saya sakit. Selama hati dan pikiran saya senang-senang aja, evan-evan aja ya, walaupun cuma tidur 3 jam 5 jam, alhamdulillah teman-teman, masih diberikan kesehatan sama Allah ya. Karena kita nggak tahu kalau umur itu teman-teman, mau mati kapanpun kita nggak tahu. Mau teman-teman tidur-tiduran di rumah ya, kalau udah jadwalnya mati ya mati teman-teman. Mau teman-teman on fire di luar kerja ya kan, demi anak istri, mau jadwalnya mati ya mati teman-teman. Tapi kita mati kan dalam keadaan berjihad demi keluarga ya kan. Nah, jadi nggak perlu ditakutkan lah. Nah kalau saya, daripada saya bengong ya kan, nggak ada waktu apa, nggak ada kegiatan sama sekali, mending saya kerja gitu. Beda halnya kalau anak saya minta keluar jalan-jalan, istri saya minta temenin, atau ya kepentingan keluarga lah, baru saya libur. Mungkin saya termasuk orang yang sangat pekerja keras ya. Dari waktu belum berkeluarga sih, belum beristri udah kayak gitu settingannya teman-teman. Jadi kalau udah berkeluarga pun settingannya sama. Pada saat saya udah berkeluarga, apalagi saya udah punya anak, mungkin settingannya lebih on fire saya. Lebih semangat saya ini. Jadi teman-teman yang betul-betul one man show, kepala keluarga yang menjadi ujung tombak buat keluarganya, jangan menyerah teman-teman. Kalau teman-teman punya akun Gojek, silahkan hidupkan akun Gojek ya teman-teman. Kalau memang lagi belum gacor, semoga cepat gacor ya. Pahami pola main. Kalau saya lebih suka mengevaluasi setiap pekerjaan saya teman-teman. Jadi setelah saya menyelesaikan orderan, saya berpikir-pikir itu teman-teman, apa yang salah ya ucapan saya dengan penumpang tadi, apakah ada yang salah ucap atau salah bicara atau ada salah sikap saya dengan itu. Saya evaluasi itu setiap saya dapat orderan. Nah, jadi selesai menyelesaikan orderan itu saya evaluasi gitu, kedepannya saya harus bagaimana gitu kan. Jadi orang itu bukan tergantung seberapa lama dia di pekerjaannya teman-teman, tapi seberapa cepat dia mempelajari pekerjaannya, mengamati pekerjaannya. Dia mungkin bakal cepat pandai gitu, cepat bisa ya, ketimbang orang yang sudah lama. Jadi kalau menurut saya, orang yang punya pikiran-pikiran akun lama begini-begini, akun baru begini-begini, itu aduh jauh lah sama pemikiran saya ya. Karena dimanapun kalau kita bekerja, kalau kita orangnya rajin, cepat mengamati, cepat belajar ya, insya Allah kita akan bisa bersaing lah dengan orang-orang yang sudah lama gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mentang-mentang lama harus lebih hebat dia, terus mentang-mentang baru dia harus lebih hebat. Enggak, itu bukan karena dia lama atau baru teman-teman. Kalau menurut saya, seberapa cepat dia belajar, seberapa cepat dia mengamati sesuatu yang dia kerjakan, insya Allah dia jauh lebih hebat ketimbang orang-orang yang lebih lama dari dia atau lebih baru dari dia ya. Terserah lah ya. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Itu pola pikir saya loh teman-teman. Kalau seandainya teman-teman merasa sepaham, silahkan ya, semoga dapat pencerahan lah gitu.
Pencerahan gaya gaya. Intinya apapun yang kita kerjakan jangan lupa diamati, dievaluasi. Udah itu aja. Agar kita ya bukan hanya kerja sekedar kerja. Kita tahu, gacor kenapa kok bisa gacor? Nanti ditanya orang kenapa bisa gacor nggak tahu. Berarti orang yang nggak bisa jawab kenapa dia bisa gacor dan dia nggak tahu. Dia merasa dia tuh gacor dikasih sistem itu. Ibaratnya gacor karena pemberian sistem bukan karena penilaian sistem. Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya lebih percaya gacor karena penilaian sistem, bukan karena pemberian sistem. Kalau percaya gacor karena pemberian sistem, berarti dia percaya gacor rollingan ya. Tiba-tiba gacor, tiba-tiba anyep gitu. Kalau saya alami gacor dan anyep itu ya tergantung amal perbuatan kita ya. Kalau saya gacor, berarti alhamdulillah lagi teman-teman, masuk lagi orderan keempat atas nama Bang Afdal. Kita sudah sampai Bandar Purus teman-teman. Ini di Bandar Purus, Padang Pasir, kantor DPRD. Oh dekat. Oke. Orderan keempat. Udah jam 2 lewat 11. Bang Afdal. Bang Afdal, Bang. Ke kantor DPRD kan, Bang? Oh, Ranek, Bang? Enggak, yang mana, Bang? PO Sarah, Ayah, Ayu. Oh, Lakara. Apa? Ongkosnya, Bang? Oh, bayar langsung, Bang? Iya, sabaleh, Bang. Balik 1.000. Balik 1.000, Bang. Lewat Ulak Karang lah ya, Bang ya? Sampai ke mana kok, Bang? Oh, Sungai Panua. Sudah orderan keempat. Kita cari lagi orderan kelima ya. Berarti sekarang kita tadi startnya jam setengah 2. Kalau kita bante sampai jam 12 malam, berarti ada 10 jam ya. 10 jam kalau dikali 1 jam 3 orderan, berarti kita dapat 30 orderan. Oke, kita gas lah. Target kita 30 orderan ya hari ini. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Kalau nggak capek ya syukurilah. Kita akan main cepat. Gimana cara main cepat ya? Nanti saya tunjukkan ya. Apakah bisa kita membungkus 30 orderan di hari Jumat ini dengan start di jam setengah 2, selesai di jam 12. Kalau nggak hujan tapi hujan ya gimana? Hujan pulang kita. Gak sekuat saya lanjutin hujan-hujan ya. Risikonya besar. Buat saya bisa sakit, buat HP bisa rusak. Kacau ah. Yang leong-leong aja bentar.
Mana nih orderan kelima? Ayolah. Ya Allah, kasihlah orderan kelima ya Allah. Hamba butuh orderan kelima ya Allah. Ayo yang di sini sekitaran sini yang mau pesen Gojek, pesen goretnya cepat. Lagi saya masih di sini. Lingga. Bang, kita gaskan menuju dan melampauinya ya. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Jadi usahakan teman-teman menjemput itu harus bergerak cepat, jangan sampai bunyi atau muncul notif yang menyuruh silakan menuju titik jemput. Itu sangat bahaya loh teman-teman. Itu bakal menilai teman-teman nggak siap, nggak ready menuju titik jemput. Nah, itu salah satu penilaian buat teman-teman juga di sistem gitu. Jika notifnya muncul kedua kalinya, itu akan membuat orderan yang udah masuk ke teman-teman bakal hilang, ya, pindah ke driver lain. Sistem Gojek sekarang lebih ngeri ya keamanannya atau maaf terhadap penumpang. Gojek deh. Ah, Benuaran ya, Lingga. Lingga ke Benuaran. Warung Lotek Abi. Iya. Lemnya pakai lem. Oke. Dah. Itu di rel tuh udah bisa lewat belum, Dek? Yang di bawah rel itu udah bisa lewat belum? Oh. Adek biasanya pulang lewat mana? Oh, soal abang kemarin lewat situ memang ditutup habis. Biasanya kan motor boleh lewat kan? Ah, kemarin abang lewat situ 2 hari yang lalu nggak bisa. Kalau lewat Auduri kita gimana? Heeh. Jauh nggak? Kejauhan nggak? Lewat Auduri aja. Lewat Auduri apa lewat Cendana? Oke. Oke. Oh iya, bayarnya tunai. 15. Jadi wajib diperhatikan pembayarannya teman-teman ya. Takutnya si penumpangnya lupa, dia ngerasa dia bayarnya pakai GoPay. Kita harus perhatikan juga pembayaran kita. Kalau memang tunai ya diingatkan, takutnya penumpangnya lupa. Kalau pembayarannya tunai. Wih, alhamdulillah teman-teman langsung menyambar lagi. Ya, langsung menyambar lagi orderan ke-6. Jemput di Pampangan, antar ke Tanjung Sabar, Java Musik. Oke. Semoga adiknya tidak lama keluar buat ambil uang 5.000 lagi. Ini orderan kita yang ke-6. Alhamdulillah langsung menyambar. Tapi penumpangnya nggak cukup rating nih. Takutnya titiknya salah. Titiknya pas nggak ya? Dekat SD Min Bang.
Ini pasti salah nih. Rumah warna kuning. Iya 15. Ya sama-sama deh. Dekat SD Min. Rumah warna kuning. Kita gas ke sana nih. Kalau mudah-mudahan sih ya, titiknya nggak salah. Kalau memang salah nggak terlalu jauh gitu. Jadi memudahkan kita juga buat nyari gitu. SD Min. Atau kan SD ada rumah warna kuning. Semoga nggak banyak juga rumah yang warna kuning gitu. So pernah saya dapat bang rumahnya warna coklat. Di situ tuh ada 4 rumah yang warna coklat. Nah, nggak bingung lagi. Sama bingung kan kita jadi driver. Nah juga dapat yang aneh bang, rumahnya ada pohon mangga di depan. Rata-rata kalau di perumahan itu nanam mangga di dalaman rumahnya. Jadi tiap rumah itu ada pohon mangga. Aduh, itulah ya kejadian-kejadian unik. Kalau titik jemputnya tidak pas ya, ngasih kode, ngasih petunjuk itu kadang-kadang ya tidak malah membantu gitu. Dewi, cepat bang lah di mana? Gojek kak? Di mana lokasi? Iya. Oh, Siko kak? 12 ya kak. Berapa menit ya penyelesaian orderan kita tadi? Lama kali nyari kakak itu. Wow, 20 menit. Padahal jaraknya cuma dekat ya. Ongkos 8.000, 4 kilo kurang. Selesainya 20 menit. Waktu kita habis cari lokasi si kakak ya, karena titiknya di tengah-tengah, bingung juga kalau titiknya nggak pas itu. Meskipun jadi titiknya agak ini sih agak melenceng sedikit. Cuman karena perumahan di situ padat, gangnya banyak, bingung kita yang mana rumahnya. Dan banyak juga rumah ya warna kuning. Seperti dugaan saya ya kan, pasti banyak rumah yang warna kuning. Kalau dia kirim foto mungkin lebih tanda kita ya yang mana rumahnya. Buat penumpang tolong dong fotonya lokasi rumahnya dikirim. Wis, alhamdulillah guys. Masuk lagi orderan ke-7 guys. Sofi. Tujuan ke GO Ratulangi. Wes, dapat orderan arah ke Ratulangi kita. Gak pergi kosong kita guys. Jadi kita jadi kita ke bawah pun masih ada isinya teman-teman. Gak kosong kita ke bawah. Ada orderan ya. Kita ke arah Ratulangi, berarti pasar raya ini teman-teman, dekat pasar ya kan. Sofi,
anak sekolah kayak nih yang mau pergi les. Oke, itu kakaknya sudah kelihatan. Atas nama Sofi deh. GO ya, Ratu Langi. Sudah? Di sini ya, Dek. Ya, sama-sama, Adik. Ini jurus kita nih, teman-teman. Menyelesaikan orderan sebelum pada titik tujuannya. Jadi supaya orderan berikutnya masuk, udah kita lock ya kan. Bang Ade. Jadi ini salah satu cara kita juga buat mempercepat ritme orderan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai silakan. Bang, ini yang kita pakai jurus menyelesaikan orderan 100 meter atau 50 meter sebelum tujuan. Mau pakai helm? Oke, oke, oke. Sudah? Iya, sama-sama, Adik. Alhamdulillah udah 8 orderan. Sekarang jam 4 kurang seperempat. Bisa nggak ya 30 ya? Aduh. Laguannya 30 orderan keluar habis Jumat.
Alhamdulillah, wa syukurillah. Masuk lagi orderan ke-9 di SMA 1. Memang jam pulang anak sekolah nih. Kalau nggak salah hari ini hari terakhir mereka ujian. Antar ke Jalan Garuda. Wow, ke Dado. Tunggul Hitam. Oke. Bungkus lah, masa enggak ya kan? Kita bukan pemain sortir. Mau argo receh, mau argo kakap ya, mau argo under kata orang itu. Selagi dapat duit, bungkus. Kirana. Karena yang namanya Kirana ya. Dalamnya dek KLC ya dek. Kalau masuk lesnya jam segini, jam berapa pulangnya dek? Kalau masuk les jam segini, jam berapa pulangnya? Habis maghrib. Oh. Di sini dek.
Udah pakai GoPay? Yuk. Aduh, alhamdulillah masuk lagi orderan ke-11 ya dengan jurus andalan kita. Ini jurus ini nggak bisa sembarang main ya teman-teman ya. Nggak bisa sembarang pakai jurus ini, hanya orang-orang tertentu yang bisa pakai. Canda, bercanda. Jadi kalau teman-teman mau praktekin silahkan ya, tapi kalau bisa titik tujuannya udah kebayang di mana ya kan. Terus yang kedua, jaraknya sama titik tujuan sama posisi kita sekarang tuh tidak sampai terlalu jauh lah, kira-kira 100 meter atau 50 meter. Nah, udah gas, selesaikan orderannya. Dalam perjalanan ke situ masuk lagi orderan berikutnya ya kan. Kita sambil dalam perjalanan kita selesaikan, antarkan penumpang yang ini ya, habis itu kita OTW deh ke penumpang berikutnya. Itulah buat orderan kita, estafet teman-teman. Jadi jarak 1 menit orderan itu nyambung-nyambung. Ini hanya khusus teman-teman yang nonton video ini aja yang saya kasih tahu ya. Gak semua orang yang saya kasih tahu ini. Hanya orang tertentu saja yang saya kasih tahu gitu. Karena ini jurusnya rahasia teman-teman. Jadi saya nggak akan sembarang kasih tahu buat orang-orang lain gitu. Hanya khusus buat penonton yang nonton video ini, yang subscribe video ini, yang saya kasih tahu. Oke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa loncengnya diaktifkan biar tahu notifikasi video terbaru yang kita upload. Gak ada yang tertinggal gitu. Jurus andalan nih. Ini jurus andalan mengejar 50 orderan sehari ini teman-teman. Kalau secara sistem sih nggak ada ini ya, nggak ada masalah ya, nggak ada pelanggaran ya. Selama si penumpang nggak melaporkan ya kan, rata-rata sih penumpang nggak tahu kalau orderannya 50 meter lagi atau 100 meter lagi mau sampai, itu udah kita selesaikan gitu. Kalau mereka tahu pun juga nggak bakal mempermasalahkan, kan mereka tetap kita antarkan ke tujuan, kecuali mereka kita tinggal di jalan baru salah, siap-siap kena suspend permanen. Anda terdeteksi tidak mengantarkan penumpang sampai ke alamat katanya. Muhammad Nazif. Bang Nazif, bang, ke toko pionir percetakan undangan. Kanan, oh, bang. Cika. Oh iya, lemah. Yuk, sama-sama, bang. Orderan ke 11. Ayo, gas. Yes, alhamdulillah. Kalau kita mau ngegas, sudah masuk lagi orderan ke 12. Alhamdulillah. Masya Allah. Atas nama Ika ya, atas nama kakak Ika, Bandar Purus. Wis deket. 12 sudah orderan yang kita dapatkan dari jam setengah 2 sesudah sholat Jumat kita mulai on beat ya. Berarti sudah ada berapa jam online kita nih? Satu 19. Taruh jam 1, 3 jam. Udah 3 jam kita on beat ya.
3 jam dapat 12, berarti 1 jam 4 order. Sudah kelihatan kakaknya. Kak Ika, kak. Mau digantung, kak? Kakak mau lewat Banda Bekali apa jalan besar, kak? Sembilan. Makasih banyak ya, kak. Alhamdulillah guys, dapat uang kembalian 1.000. Alhamdulillah. Bisa masuk dengan cepat. Kakak Yumi, kak. TK Presiden Benuaran. Oh, tutup, kak. Gak bisa lewat motor lagi situ. Oh, tutup habis. Kamu mau lewat beko tuh, kak? Adi. Matoi berarti lewat Cendana, nak. Oh, iya iya. Oke, sip. Udah, kak? Siko. 13 juta, kak. 13 juta. Wih, 50 juta betul ya, kak. Oh, coba saya lihat lo, kak. Tiga limo, kak. Kakak makasih banyak ya, kak ya. Sama-sama, kakak. Bagi teman-teman kalau mau masuk ke Aceh, jadi teman-teman harus tahu, teman-teman kalau udah dari reguler pindah ke Aceh itu nggak bisa balik lagi ke reguler. Bisa kalau teman-teman mutasikan kalau ada pembukaan lagi di Gojek ya, baru teman-teman bisa mutasikan. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkah mutasi yang ada di video saya sebelumnya gitu. Memang untuk akun Aceng itu ya, yang saya lihat dari kawan-kawan yang udah gabung ya, memang ngeri mereka. Sejam bisa 5 orderan GoFood. Untuk GoFood bisa 5 1 jam itu udah ngeri loh, men. Memang berarti orderan yang mereka dapat tuh memang di bawah 3 kilo ya, paling maksimal itu 3 kilo. Tarif 5.000. Ya syukur-syukur dapat resto yang cekatan lah, yang cepat gitu. Kalau dapat resto lama naik gula juga, kita nunggu setengah jam mau sejam dihargai cuma 5.000 ya kan. Nah, tapi kalau seandainya restonya udah prepare dulu, orderan masuk mereka udah langsung buat. Nah, jadi pas kita nyampe di resto kita tinggal masukin pin, cabut ke tempat pemesan, itu baru enak. Karena kalau Aceng, karena dengar cerita sih nggak ada ini ya, nggak ada ngaruh kalau kita batalin. Karena kalau GoFood nggak ada yang batalin juga. Kemungkinan batal paling dari resto ya kan. Katanya rating sih. Kalau menurut saya rating masih dihitung deh kayaknya. Cuman dia itu jumlah driver yang ada di area itu nggak terlalu banyak. Misalnya cuman ada 19 driver kayak di Padang Selatan, otomatis 19 ini cuman bersaing sama 19 ya kan. Kalau orderan tinggi otomatis ya bakal cepat juga perputaran orderannya gitu, karena drivernya sedikit, apalagi di jam-jam sibuk gitu. Tapi yang jadi
Mirisnya dibayar cuman 5.000 karena resto itu butuh durasi tunggu di resto. Belum lagi pas nganter makanan jumpai si pemesan lama pula keluarnya. Ya kan? Bener nggak sih? Jadi durasi penyelesaian orderannya cukup menghabiskan waktu untuk GoFood meskipun aceng ya. Kita udah dapat 15 orderan, mari kita cari orderan ke-16. Masuk ya guys. Orderan ke-16 kita. Toko buku. Wih, Jati ada biar dekat. Oh itu. Atas nama Haura kak. Mau pakai helm kak? Toko buku. Terus ke dalam. Hah? Sini aja. Iya, sama-sama. Udah 16 orderan yang sudah kita selesaikan dan sekarang jam 6. Berarti udah 5 jam kita online ya dari jam 1. Wah, 3. Oh, masuk lagi orderan ke-17. Memang nggak dikasih waktu kita buat isi bensin ini. Sepertinya jika tinggal satu kotak kita harus mematikan ini ya, paket data dulu kayak buat isi bensin. Nggak mungkin minyak kita res kena lagi pumpnya nanti. Otoritas ekonomi, ini ekonomi. Ini kayaknya sih. Kakak ini kak, Natali kak? Mau pakai helm kak? Oke. Di sini. Dua belas kak. Sama-sama kak. Kita isi bensin dulu. Oke, kita sudah selesai isi bensin. Full ya. Bensin kita sudah full dan sudah siap tempur. Alhamdulillah, masuk lagi orderan ke-18. Aye. Rika Susanti. Yang mana? Sini. Sepuluh, iya 10. Ya, sama-sama. Sepertinya kita tidak jadi lanjut ya teman-teman. Berhubung dapat WA dari istri. Anak saya yang pertama badannya panas.
demam. Jadi mau bawa berobat dulu. Otomatis kita sudahi saja online kita di hari Jumat ini. Alhamdulillah ya, dapat 20 orderan dengan pendapatan 177.000. Orderan terakhir jam 7. Oke, kita matiin dulu takutnya masuk lagi. Kita pulang, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton live on beat kita di hari ini. Ada pembahasan tentang akun Aceng ya, akun goceng, dan juga tentang pembahasan gimana cara supaya menghindari konflik dengan customer ya. Banyak-banyak sabar lah intinya. Walaupun si customernya yang salah, iyain aja, ya baik kak, siap kak gitu. Dari konflik dengan penumpang lah intinya ya. Walaupun penumpangnya salah titik, ya udah iyain aja lah. Kita langsung ke OTW, ke tempat yang betulnya aja, udah. Dari konflik, karena nggak ada gunanya juga kalau kita berkonflik dengan si penumpang. Hanya akan merusak mood kita kerja satu hari ini ya kan. Kita jadi nggak semangat ya, kepikiran ya, bawaannya dongkol, bener nggak? Nah, jadi kalau seandainya jumpa penumpang yang banyak gaya, banyak tingkah, ya tetap hadapi dengan santai. Kata Dewa 19, hadapi dengan senyuman. Cukup dihadapi dengan senyuman. Jadi tetap semangat. Yang akunnya masih belum kuat jangkauannya, jangan keluar siang dulu, keluarlah pagi ya kan. Kalau udah kuat jangkauan akun kalian, akun teman-teman semua ya, kalau mau keluar jam berapa, mau selesai jam berapa nggak ngaruh. Tapi jangan seterusnya kayak gitu ya, nggak nganjurin loh, nanti anyep. Merintis lagi dari awal. Merintis itu susah loh teman-teman. On fire lagi kita ya. Tapi kalau teman-teman udah dapat ritme, udah ngerasa akun teman-teman stabil ya, PR teman-teman itu konsisten lah untuk membuat akun teman-teman itu stabil, konsisten dulu di awal. Kalau saran saya di awal itu, kalau ini cara saya ya, kalau saya di awal itu saya ngejar jam online aja dulu gitu. Dapat nggak dapat, saya keluar jam segitu terus gitu. Ya jam segitu terus, jangan siang, kalau bisa pagi. Habis subuh keluar terus gitu. Habis subuh keluar terus, habis subuh keluar terus ya. Usahain konsisten keluar terus habis subuh. Dapat nggak dapat orderan ya, keluar terus habis subuh. Seiring berjalannya waktu, teman-teman semua bakal mendapatkan riwayat-riwayat orderan di pagi hari ya kan. Makanya kalau akun teman-teman susah bersaing dengan akun lain, kesempatan teman-teman itu di pagi hari, karena di pagi hari banyak akun-akun itu belum keluar, driver-driver belum keluar, masih tidur mereka ya kan, masih di alam bawah sadar, mereka bermimpi indah gitu. Nah, jadi teman-teman keluar gitu, bungkuslah orderan yang ada di pagi hari itu. Nanti kalau udah siang, udah delay lagi, ya udah sabar aja. Yang penting teman-teman usahakan jangan main di tempat mereka yang udah gacor. Tapi kalau orderan lagi tinggi, nggak apa-apa di situ. Kalau seandainya kayak pusat kota lah ya, kalau di Jati ini, di Padang ini, di Jati itu termasuk rame lah. Jadi kalau seandainya jam sibuk, jam rame, kalau teman-teman main di sini oke. Tapi kalau udah lewat jam sibuk, udah masuk jam santai, jam tenang, teman-teman bawa lagi ke arah-arah yang ke pinggir-pinggir gitu. Dapat orderan, bawa lagi ke situ gitu. Terus lakukan secara terus menerus ya kan, sampai jumlah orderan teman-teman semua naik. Terus lakukan keluar jam segitu terus. Lambat laun nanti orderan teman-teman bakal naik dan riwayat orderan teman-teman bakal bertambah ya kan. Insya Allah dalam waktu seminggu atau 2 minggu, akun teman-teman udah siap on fire di pusat kota lah. Udah siap bersaing dengan akun-akun yang saat ini gacor gitu. Makanya kalau saya pribadi, kalau akun saya kalah saing sama akun kawan-kawan yang lain, saya usahakan menjarak dari mereka. Apalagi di jam-jam santai. Biarlah ya, mau main di dalam perumahan ya,
mau main di sekolahan yang jauh di dalam, nggak apa-apa. Namanya kita merintis, merintis tuh nggak ada yang enak. Merintis itu ya dari sakit-sakitnya ya, nggak ada yang senang merintis. Namanya juga merintis. Jadi itu ya teman-teman ya, tetap semangat teman-teman. Semuanya pasti bisa gacor. Ini ada teman saya nih yang kemarin dia kurir. Ada juga di video short saya ya. Pandi, mana nih Pandi nih? Kemana pula larinya? Nah, ini anak JNT ya, JNT. Jadi dia ini kurir sebelumnya, tapi dia ada akun Gojek, akun 2019. Jadi pas jumpa sama dia ini dia lagi ngantar paket. Nah, jadi saya lagi ngantar orderan, ngantar penumpang. Kebetulan lagi nungguin kakaknya keluar. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Nah, dia nanya-nanya tentang Gojek, gimana orderan, gimana ini, gimana itu ya kan. Saya bilang lah yang sejujurnya gitu, orderan lancar bang gitu. Tanggal berapa kita jumpa? Tanggal 24 Oktober 2023. Jadi minta nomor. Terus dia lah coba-coba Gojek. Nah, coba-coba ngegojek lagi gitu. Dia tanya-tanya ya kan, trik and tips ngojek yang benar itu gimana ya kan, supaya cepat gacor ya. Saya kasih lah tutorial di YouTube segala macam. Terus kadang dia juga samperin saya lagi narik. Ah, dia tanya-tanya juga, saya jelasin gitu kan. Alhamdulillah akun dia sekarang udah ngeri loh. Memang sekarang awal-awal dia dapat orderan sedikit ya kan. Tapi kalau karena dia dengerin kata-kata saya, konsisten terus, coba terus ya kan. Dia sering, ini anaknya bagus nih, ini dia inisiatifnya tinggi gitu. Orang-orang yang punya inisiatif tinggi yang mau belajar ini yang cepat bisa ya kan. Gak butuh waktu lama, kurang lebih sebulan deh kayaknya. Memang awal-awal dia dapat orderan sedikit ya. Ya nama juga baru narik lagi ya kan. Sampai-sampai dia nyobain ekstrim online ya. Tidur cuma berapa jam. Mulai lagi pagi-pagi keluar subuh lagi sampai malamnya sampai jam 12 dia masih narik. Ya memang awal-awal itu kalau kita mau merintis ya kita kejar dulu jam online-nya gitu. Jadi yang kita kejar itu jam online-nya dulu. Makanya saya bilang jangan mati hidupkan akun kalau saat lagi merintis atau memperbaiki akun. Cukup matikan paket data aja kalau memang kita ada jeda waktu sebentar, kalau mungkin untuk makan, istirahat ya kan. Dia sering nanya-nanya. Saya suka sama orang seperti ini. Orang yang mau belajar. Saya pun juga seperti itu. Kalau kita suka belajar, suka mengamati ya, ilmu yang kita dapat itu bukan hanya itu aja, malah bertambah terus ya. Tapi kalau orang yang merasa dia udah hebat, nggak mau belajar, ya ilmu yang dia punya pun hanya segitu-segitu saja gitu. Sampai setengah 11 dia masih narik. Enggak gila ya kan, sama gila kayak saya nih. Tapi hasilnya sekarang akun dia udah enteng, udah bagus akunnya, udah ringan ya kan. Walaupun orderannya masih campur-campur ya, GoRed, GoFood, GoSend. Ya alhamdulillah, memang kalau awal-awal itu memang karena orderan apa, karena jangkauan akun kita masih belum kuat ya, kita harus main
tiga layanan tadi kalau menurut saya, biar cepat menaikkan jumlah orderan sama jumlah riwayat orderan kita gitu. Ini dia screenshot lagi, pencapaian dia udah mulai naik ya kan. Saya ikut senang, katanya mau ditraktir ya. Dia ini udah punya istri dan juga sudah punya anak, baru kemarin anaknya lahir. Alhamdulillah rezeki anaknya berarti nih. Orang-orang yang punya semangat tinggi ini rata-rata cepat ya, karena dia punya motivasi buat menggacorkan akun. Ini dapat 43 orderan dia dengan pendapatan 395.900. Ini kalau kita mau berusaha, mau belajar, semuanya pasti bisa. Logikanya, orang yang gacor itu kerja di sistem Gojek yang sama juga dengan orang yang orderannya kurang lancar ya. Tinggal kita aja lagi mencocokkan apa yang dilakukan sama orang yang gacor ya. Apa yang mereka sering lakukan dengan penumpang, dengan lokasi orderan yang mereka dapat ya, mana mereka biasanya main gitu. Itu aja yang harus kita cari tahu ya kan. Kalau kita sudah tahu, insya Allah pasti kita bisa gacor juga kayak mereka gitu. Oke, berhubung saya udah mau hampir sampai di rumah, saya mau antar anak saya dulu pergi berobat. Mungkin ngojeknya saya lanjutin besok. Pagi-pagi subuh saya insya Allah udah keluar ya. Karena hari ini saya cuman ngojek cuman berapa jam ya? Dari jam setengah 2, jam 7, 6 jam lah ya. Kurang lebih 6 jam. Dengan pendapatan 100 berapa tadi? 177.000. Dengan jumlah orderan 20 orderan. Alhamdulillah. Besok kita gas.